Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, InsyaAllah beberapa saat ke depan sembari kita beriktikaf di rumah Allah, mari kita melihat beberapa petunjuk Allah dan Rasulnya yang mudah-mudahan nantinya penyampaian ini bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan juga kita semua insyaallah. Bapak Ibu, apabila nanti dalam penyampaian ada hal-hal hajat yang harus diselesaikan segera, saya pikir tidak masalah, nanti bisa langsung izin. Belum bikin itu yang lumpugah si anak-anak jelah ni awoju. Jadi anak bikinnya kalau izin ju. Penduknya dengku pegah ada anak-anak jelah ini. Ya awoju anak buku. Itu tak piu sih. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah, tadi malam kita sudah bicara bagaimana dalam memaksimalkan puasa itu perlu beberapa hal ataupun yang fundamental ataupun dasar-dasar sehingga puasa itu bisa maksimal. Pada kesempatan ini kita coba melihat sebenarnya atau sesungguhnya itu puasa itu outputnya itu apa? Kita sering mendengar outputnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi kadang-kadang agak bias ketika menjelaskan takwa secara utuh itu seperti apa. Nah, dalam kesempatan ini jamaah rahimakumullah, kita akan bicara satu sisi dari takwa. Saya ulangi, satu sisi, yang mana sisi ini adalah sisi yang paling banyak berkaitan dengan muamalah kita yang bisa dilihat oleh ataupun dirasakan oleh manusia atau orang beriman yang lainnya. Sidang jamaah rahimakumullah, rangkumannya adalah ketika kita sudah berbicara tentang kriteria orang bertakwa, karena puasa ini adalah sesungguhnya output. Kita sudah sepakat tadi malam, ini ibadah lanjutan, ibadah tingkat atas, pasti ada output ataupun hasilnya. Tidak mungkin tidak ada hasil. Nah, hasilnya adalah takwa. Nah, takwa secara umum nanti ujungnya dari semua isi kandungan Al-Quran itu sampai dengan 70% itu berbicara tentang kebaikan. Saya ulangi, ya, sampai dengan 70%, di atas setengah dari 50% bahwa orang bertakwa itu sisinya adalah kebaikan. Nanti kita akan lihat. Misalnya dalam ayat 134, 133, 134 dalam surah Ali Imran itu, di seperempat kedua juz 4 itu, bagaimana Allah menjelaskan tentang kriteria orang bertakwa. Itu banyak. Ya, kita tidak akan bahas itu. Saya akan menyebutkan secara ringkas saja. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu semua jamaah rahimakumullah berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan manusia yang lain. Cuma yang menarik, pada kesempatan ini kita akan lihat di ujung ayatnya Allah tutup, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini akan kita tarik benang merah nanti. Dalam kesempatan ini kita akan bahas, ada apa dengan muhsin itu? Ternyata jamaah rahimakumullah, orang bertakwa itu ada satu hal. Ada satu hal, apa itu yang paling mahal? Dia selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Tidak pernah, Ustaz, pernah enggak tidak berbuat baik? Tidak, selalu berbuat baik. Kita lihat lagi cuplikan dalam ayat 16 surah Az-Zariyat, itu halaman terakhir juz 26. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan nanti, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu nanti dalam jannahnya, akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka melakukan apa yang sudah Allah perintahkan kepada mereka. Coba lihat, ditutup ayat ini, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya kata Allah, orang bertakwa itu ketika di dunia mereka
Apa yang dia lakukan? Dia adalah selalu menjadi orang yang berbuat baik. Ihsan. Sidang jamaah rahimakumullah, kita lihat lagi, nanti akan kita bahas bagaimana contoh konkretnya. Ya. Dalam ayat, saya agak lupa ayatnya, itu di seperempat terakhir surah juz 8, surah Al-A'raf itu, bagaimana ketika Allah menyebutkan ud'u rabbakum ya tadarru'an wa khufyan wa la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi setelah Allah menjelaskan bagaimana tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini dan lain sebagainya, berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan seterusnya, Allah tutup ayat ini jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya kata Allah, rahmat Allah itu lebih dekat dengan orang yang selalu berbuat baik. Kemudian dalam akhir daripada surah An-Nahl juz 14 ya, itu sebelum masuk surah Bani Israel ataupun surah Al-Isra. Apa yang Allah sampaikan setelah berbicara panjang ya tentang bagaimana kisah Ibrahim, kemudian kita harus mengikuti Ibrahim, kemudian ada ud'u ila sabilillah bil hikmah wal mau'izah hasanah dan seterusnya. Di bawahnya Allah tutup di akhir ayatnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya kata Allah, Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang yang selalu berbuat baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kita akan bahas. Kesempatan ini sebenarnya Ustaz. Kami ini sudah sering ini jamaah Baitur Rahman ini udah clear. Saya dengar di panitia. Kata ini sampai 6, 7, 8 soft itu rutin kalau subuh. Ini sudah bagus Pak Ustaz. Cuma kami ini tidak ada manfaat buat masyarakat. Tetangga kami tidak merasakan manfaat. Keluarga kami tidak ada merasakan manfaat. Ya. Orang tua kami tidak dapat manfaat. Apakah kira-kira kami ini sudah menjadi orang yang baik belum? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak. Apa kata Rasul? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadisnya sahih. Sebaik-baik manusia kata Rasul adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jelas sekali. Jadi kalau kita lihat jamaah rahimakumullah yang saya sampaikan tadi, selain ada ibadah mahdhah, selain ada hablum minallah yang kita lakukan khusus dengan Allah, tilawatul Quran yang kita sampaikan semalam, ada sholat, ada zakat, lain sebagainya, banyak amal-amal. Tapi ingat, orang bertakwa, orang beriman yang benar, itu selalu akan dikenang, akan ada perbuatan baik yang bisa dilihat. Sidang jamaah rahimakumullah. Oleh karena dalam kesempatan ini kita coba melihat, bagaimana Ustaz untuk proses berbuat baik itu bagaimana lebih dekatnya? Dalam Islam jamaah rahimakumullah, Allah nanti seringkali dalam Al-Quran menggambarkan permisalan-permisalan tertentu. Kan kita ini susah ini mencerna sesuatu yang tidak konkret. Takwa, ya. Itu bagaimana yang lebih dekat, contohnya itu gimana? Oh, kita lihat Rasul, boleh lihat, tapi susah. Kita tidak pernah ketemu dengan Rasul. Lihat sahabat, boleh diceritakan, boleh, tapi untuk dekat sekali paham tidak. Makanya dalam Al-Quran jamaah rahimakumullah, itu setidaknya nanti ada 5 ya, binatang yang disebutkan secara khusus. Nanti kita coba bahas di lain waktu. Itu satu persatu punya kekhususan. Sehingga jadi nama surah. Ada Al-Baqarah, kemudian ada An-Nahl, kemudian ada An-Namal, ada Al-Ankabut, dan juga ada Al-Fil misalkan. Itu semua punya ciri khas masing-masing. Dalam kesempatan ini jamaah rahimakumullah, Rasul pernah menyampaikan, sesungguhnya orang mukmin yang bermanfaat itu kata Rasul, yang bermanfaat nih, orang mukmin itu kata Rasul prosesnya mirip sekali dengan seekor lebah kata Rasul. Mirip sekali, tidak ada bedanya. Itu untuk mudah dilihat karena kenapa? Lebah itu di mana-mana ada. Di mana-mana bisa dilihat. Di gurun pasir pun lebah itu ada, walaupun pohonnya, rantingnya jarang-jarang itu ada lebahnya. Makanya nanti kalau kita lihat madu di padang pasir di daerah-daerah yang tandus itu kan madunya agak kental, kemudian pahit ya, tergantung makanan yang dimakan. Kalau daerah tropis lebih encer dan juga agak sedikit asam karena ada banyak bunga. Apa kata Rasulullah SAW? Untuk kita lebih paham dalam hadis sahih itu dijelaskan, inna mathalal mu'min laka mathalin nahlah. Sesungguhnya kata Rasul, manfaat seorang mukmin dalam prosesnya, karena tidak ujuk-ujuk juga nanti tiba-tiba manfaat itu tidak. Karena jamaah rahimakumullah, ini yang menarik,
Ternyata kita kembali sedikit. Ternyata nanti kalau ada orang jahat nih, misal dia sholat jarang, ya, dia nggak pernah sholat, puasa pun nggak, tapi kerjanya apa? Orangnya baik, orangnya suka membantu, suka apa? Ya, suka berbagi. Tapi ingat jamaah rahimakumullah, nanti orang seperti ini di kemudian hari bisa-bisa ketika masa tuanya itu mendapat nanti rahmat Allah. Mendapat petunjuk Allah orang seperti ini. Kenapa? Yang saya sampaikan tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu selalu dekat ya. Ini janji Allah. Ya, makanya kita lihat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus dijaga. Ya, kita tidak akan baca hadis secara utuh dari awal bagaimana Rasul bersumpah. Kemudian lebah itu Rasul mengatakan akalat thayyiban. Yang pertama adalah makan yang baik-baik. Nah, ini dia. Ini kita coba introspeksi ini. Kita kadang-kadang jamaah rahimakumullah, bolehlah dalam beribadah ini kita boleh, kita sudah taat, tapi makan kita nggak benar sesungguhnya. Itu ibadah itu kalau versi Al-Quran itu masih habaan mansura, ya masih fata morgana itu. Jadi kadang-kadang kita lakukan, tapi kita belum tahu apakah amal itu diterima atau tidak. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang menarik sekali, ternyata para rasul pun dalam surah Al-Anbiya dengan tegas Allah menyampaikan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Jamaah rahimakumullah, ini kita perlu renungkan dengan baik. Ya. Bagaimana makan yang baik itu? Kenapa tidak disebutkan halalan thayyiban? Tidak, karena yang baik itu sudah pasti halal. Yang halal belum tentu baik. Ya. Yang halal belum tentu baik. Yang baik dalam versi menurut Al-Quran itu sudah pasti halal. Ini sudah upgrade ya, jadi kita tidak bicara masalah halal dan haram, tapi pada kualitas makanan itu. Makanya jamaah rahimakumullah, berapa banyak kita lihat hari ini, sebenarnya orang di kampung itu banyak yang cerdas. Banyak yang berpotensi itu banyak. Cuma mungkin barangkali makannya hanya difokuskan pada yang halal. Tapi kualitasnya kurang. Sehingga apa? Nanti outputnya berpengaruh. Kalau kita lihat lebah jamaah rahimakumullah, hari ini kita cek. Coba cek, mana lebah itu pernah makan di tempat-tempat yang tidak baik. Coba lihat kalau ada bawa ke saya, ya. Tidak ada. Selalu makan lebah itu yang baik-baik. Selain halal pasti sudah halal dan yang baik-baik, berkualitas. Ustaz tahunya dari mana? Lihat perintah Allah. Ya, dalam surah An-Nahl 69 itu bagaimana Allah menjelaskan wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mewahyukan, mengilhamkan, memberikan insting kepada si lebah, wahai lebah, kuli min kulli thamarat. Maka makanlah kamu dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga dan lain sebagainya. Itu makan. Itu berkualitas, itu perintah Allah. Sekarang jamaah rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhan nasu, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu ada jelas juz 2. Tapi apa yang manusia lakukan, apa yang manusia makan hari ini? Dia lebih suka makanan-makanan yang receh. Ya. Selain sumbernya sudah tidak jelas, syubhat, kemudian yang dibeli juga bukan makanan-makanan yang berkualitas. Apa yang terjadi selanjutnya? Ustaz, kalau seandainya makannya tidak beres apa? Ingat, outputnya tidak benar. Jawabannya outputnya tidak benar. Kita lihat lebah kata Rasul lanjutannya, wa wada'at thayyiban. Lebah itu selalu mengeluarkan yang baik-baik. Coba kita lihat. Ya. Mengeluarkan yang baik-baik. Para ulama menjelaskan bagaimana definisi mengeluarkan itu bukan hanya dari mulut. Semua sisi, tindak tanduk, akhlak, semua itu adalah yang dikeluarkan. Makanya coba lihat jamaah rahimakumullah, kita introspeksi saya pribadi, kita semuanya. Itu biasanya kalau lagi ada bersentuhan dengan sumber yang tidak pas atau syubhat atau apa, biasanya ibadahnya malas. Ibadahnya malas, Pak. Bawaannya itu susah. Makanya ada yang saya sampaikan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Itu ada kaitannya jamaah rahimakumullah antara makan yang baik dengan amal soleh. Ya, jadi hari ini kalau yang kita sampaikan semalam ini, Ustaz, kami ini belum maksimal. Ya, kami ini masih susah Ustaz nih. Ya.
Itu perlu diperiksa apa? Input dulu. Apa yang kita masukkan sesungguhnya? Jangankan syubhat, jangan na'udzubillah, itu adalah haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap sesuatu yang tumbuh dari yang haram, daging kita itu adalah neraka tempatnya, tidak ada yang lain. Jamaah rahimakumullah. Nah ini, jadi bagaimana? Yang pertama adalah akalat thayyiban. Yang kedua, wa wada'at thayyiban. Kita lihat hari ini jamaah rahimakumullah. Apakah kita seorang mukmin sudah mengeluarkan kata-kata yang baik atau belum? Dijelaskan bagaimana ya, al-Islamu ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sesungguhnya adalah orang yang selamat dari tangannya dan lisannya. Ini yang sebenarnya. Hari ini kita mungkin baik, orangnya jamaah sering ke masjid, cuma dengan keluarga yang nggak akur, ya. Di rumahnya kacau, dalam rumah tangga kacau, dengan kerabatnya kacau, dengan orang kampung rusuh, semua rusuh. Bagaimana jadi orang mukmin? Jamaah rahimakumullah, demi Allah, Rasul dahulu dikejar oleh kaum kafir Quraisy di Makkah bukan karena Rasul jahat, bukan. Tapi karena Rasul membawa risalah yang benar yang mereka tantang, itu saja masalahnya. Mereka bukan menjelekkan Rasul, tidak. Apa kata Allah? Fa innahum la yukadzibunaka ya Rasulullah. Ini Allah yang menyampaikan. Sesungguhnya mereka wahai Muhammad itu bukan mendustai kamu, bukan. Walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Itu kata Allah. Tetapi orang-orang zalim itu mengusir kamu gara-gara apa? Kamu membawa kebaikan. Hari ini jamaah rahimakumullah, orang menerima kebaikan itu. Masyarakat kita muslim. Tapi kenapa mereka tidak menerima Islam? Gara-gara kita yang tidak benar. Itu. Ini kita istighfar bersama-sama ini. Jangan-jangan orang tidak terima Islam bukan karena Islamnya, tapi karena kita yang tidak betul. Dahulu itu Rasul berbagai macam cara. Ya, dari kecil menjadi Al-Amin. Dipercaya, berbagai macam tempat dipercaya. Tapi Rasul kita dikejar gara-gara membawa Islam. Ya, membawa Islam. Hari ini orang menerima Islam, pengen belajar Islam, tapi lari gara-gara kita. Gara-gara apa? Salesnya tidak betul. Orang lari, nggak sanggup mempromosikan sesuatu yang salah. Makanya tidak salah Yusuf Islam menyampaikan al-Islamu mahjubun bil muslimin dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Karena kenapa memang hari ini banyak jamaah rahimakumullah, output kita yang susah. Kita ini kan Aceh ini masyarakat mayoritasnya muslim. Ya, ini mayoritasnya muslim. Tapi ingat, apakah tindak tanduk masyarakat Aceh hari ini sesuai dengan nilai-nilai Islam? Jawabannya jauh panggang dari api. Hari ini kenapa saudara-saudara kita di Eropa sana, di belahan bumi berbagai macam minoritas muslim, mereka tertarik dengan Islam jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena memang mereka merasakan dengan Islam mereka bisa nyaman. Dengan Islam mereka bisa maju. Dengan Islam mereka bisa berkembang, bisa maju terus, bisa hebat. Makanya Islam banyak. Wali kota London muslim, banyak orang-orang muslim. Mereka teguh dengan keislaman. Kenapa? Karena ada nilai di sana. Tapi hari ini seandainya jamaah rahimakumullah, saya sering guyon begini. Ini kalau seandainya setengah penduduk Aceh, 2,5 juta dibawa ke Eropa. Takutnya yang sudah muslim nggak jadi lagi muslim kembali. Geplung badat pakan ke kala nakai bro-bro that, alih mutang pengah hai bayu. Ipegah mono, ipegah mudi, ipegah ronyonya, ipegah lidih kan. Entri tak pegah hantri, ipegah kasinga. Susah sekali. Jadi karakter dan nilai-nilai beginilah jamaah rahimakumullah yang hari ini kenapa kita terhambat, masih miskin dan seterusnya gara-gara apa? Gara-gara kita, bukan gara-gara Islam. Kita takutkan jamaah rahimakumullah. Provinsi lain ke depan akan bilang begini. Ngapain bikin syariat Islam? Ya. Itu provinsi yang sudah bikin syariat Islam dari tahun 2006 yang ada termiskin di Sumatera. Kita takutkan ini outsource hilang jamaah rahimakumullah. Kita termiskin di Indonesia. Ini menyakitkan, ini bahaya nih. Ini citra Islam masalahnya. Orang mau dapat apa Islam seperti ini? Apakah bukan Allah menyampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Itu kata Allah. Tapi kalau seandainya Islam cuma sholat, puasa, zakat, itu bukan muslim, bukan Islam namanya. Karena Islam adalah syamil mutakamil. Karena isi kandungan Al-Quran ini jamaah rahimakumullah, berbicara tentang hukum tidak nyampe 10%. Ya, tapi lebih dari itu, lebih dari 30% berbicara tentang sosial. Banyak sekali aspek-aspek yang bagaimana Islam membahas tentang itu. Sidang jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi ke pribadi tadi, bagaimana seorang muslim
selalu mengeluarkan yang baik-baik. Apa yang dikeluarkan? Yang pertama, tindak tanduk dalam ibadah. Nah, ini dia. Ibadah harus kuat. Catatan tadi apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Catatannya adalah makan halal yang baik, insya Allah kuat ibadah. Makan haram tidak baik, ibadahnya kacau. Jelas, itu aja. Itu apa namanya, teori dasar sekali. Dan itu diperintahkan bukan hanya kepada Muhammad dan juga kita, tapi juga Rasul-Rasul sebelum kita, sama semua perintahnya. Sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa waqa'at falam tufsid walam taksir atau walam tuksir. Kemudian yang menarik, ternyata si lebah ini ketika dia hinggap di sebuah tempat, tempat itu tidak akan rusak. Dan tempat itu tidak akan patah dan tidak akan lecet dan lain sebagainya, tidak akan. Coba lihat ya, itu ketika dia lebah hinggap, dia misalnya beratnya berapa, saya tuh kurang ngerti itu beratnya berapa. Ya, dia hinggap di sebuah bunga yang cukup lembek. Apa yang dia lakukan? Dia menahan dengan pakai sayap, menggepak-gepakkan sayapnya. Itu dekat dia, sampai dia hinggap di situ, dia makan. Setelah dia makan, bikin manfaat buat bunga. Jadi bunga yang dimakan, dihisap sama dia menjadi manfaat, bukan makan hilang. Nah, hari ini jamaah rahimakumullah, kita coba lihat orang muslim. Kita introspeksi, apakah kita sudah baik dalam lingkungan? Atau jangan-jangan kita ini sampah masyarakat? Kita ini jangan-jangan sampah masyarakat. Begitu kita datang ke kantor nih, dikatakan, Katro Huji. Oh ya, duduk. Oh enggak, kami udah selesai dari tadi kok, duduk udah 3 jam nih. Enggak, kami udah bubar ya. Ayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, dulu sahabat diusir seperti ini gara-gara mereka bawa Islam. Saya ulangi, kita bawa apa? Ustadz, enggak, mereka ini kan enggak suka sama kita karena kita ini dakwah. Terus dakwah apa gitu? Kita bawa apa? Ini kita masyarakatnya mayoritas muslim nih. Karena manusia itu suka, jamaah rahimakumullah, itu suka kepada yang baik-baik. Itu selalu suka. Makanya teori Rasul, tahu nggak? Teori Rasul itu tahadu, tahabu. Itu teorinya Rasul. Makanya manusia itu suka kali kalau diberi dia. Makanya kata Rasul apa? Saling memberi, tukar-tukar hadiah. Tahabu, maka nanti kamu akan cinta. Setelah cinta, dikasih tahu, cekokin apapun itu mau. Makanya lihat aja nanti di kampung. Coba lihat ya. Perhatikan nih, masyarakat kampung. Yang paling dengar siapa? Pasti yang pertama adalah orang yang suka berbagi. Orang kaya yang suka sawer, walaupun dia toki garam atau apa, pokoknya pasti seneng gitu. Ya dia nggak mau tahu mau toki sirah, toki gula, itu nggak ada urusan itu. Ya, yang penting dia suka bagi-bagi. Makanya yang suka bagi-bagi pasti oke. Makanya hari ini caleg jamaah rahimakumullah itu dipakai teori Islam. Itu serangan fajar, serangan asar. Hari ini udah nggak berlaku lagi serangan fajar. Serangan maghrib pun diserang. Ya, jadi teori itu sesungguhnya teori siapa? Teori Islam. Makanya sering sampaikan, ini sekarang Islam ini udah bergeser nih. Ya, orang-orang parlemen ini udah ngambil teori Islam. Apa? Teori serangan fajar. Teori suka bagi-bagi. Padahal kata Rasul apa? Tahadu, tahabu. Kamu saling membagi sesuatu, maka kamu akan cinta. Setelah cinta selesai masalah. Mau kita bilang apapun tetap aja cinta. Jamaah rahimakumullah. Nah, dalam hal ini bagaimana coba kita lihat? Ya, dalam kita bermasyarakat, itu kita harus menjadi pionir-pionir, harus menjadi contoh-contoh yang baik. Bagaimana kata Rasul di sebuah tempat itu bermanfaat. Seperti lebah tadi, dia datang ke sebuah tempat, bunganya bermanfaat. Coba lihat, tidak pernah ada kotoran. Tidak pernah ada kotoran. Masya Allah, hari ini perilaku kita orang muslim. Kita jalan saya ke Banda Aceh dari Luk Semawi. Masya Allah, itu di mobil saya geram sekali itu. Ya. Untung nanti dianggap ini ustad. Saya pengen punya bahasa Aceh jadi pelaku Itu ada orang yang kadang jalan itu keluarin tisu, buang-buang sampah di mobil. Emang dia orang kaya kali. Emang itu tempat siapa? Terus masyarakat kita itu di pinggir sungai dibuang sampah banyak-banyak. Nauzubillah. Ini masyarakat muslim coba. Ini bagaimana coba? Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau seperti ini kita selalu, jangan berharap. Bertahun-tahun puasa nggak ada manfaatnya. Nggak usah nangis nanti di bulan Ramadan di awal Idul Fitri kita nangis sedih. Ya Allah, Ramadan sudah pergi. Ya. Kita sedih sekali kalau bisa Ramadan berulang lagi. Ngapain ngulang kalau begini?
nggak ada manfaatnya. Oleh karena kata Rasulullah SAW, bagaimana tadi seekor lebah, dia tidak pernah merusak dan tidak pernah apapun. Itulah yang harus kita contoh jamaah rahimakumullah. Ketika kita misalnya orang yang kantor ditugaskan di sebuah kantor itu berubah. Orang akan mengenang, oh luar biasa. Beliau memang bukan hanya kan gepegah menteng saleh, ya, tapi pubut salah, tapi pubutnya juga benar, ya. Ngomongnya soleh, perbuatannya juga soleh. Itu yang kita harapkan. Jamaah rahimakumullah, hari ini di Aceh, mohon maaf, ini kita masuk lagi. Hari ini degradasi moral. Hari ini orang tidak percaya pada ulama. Hari ini tidak percaya pada pemuka agama. Gara-gara apa? Gara-gara kami juga yang rusak. Susah sekali, orang nggak percaya hari ini, cuma cium tangan di depan saja. Di belakang ngomong tak apa-apa. Kenapa? Proposal sheetnya susah kali hari ini. Gara-gara apa? Gara-gara itu. Gara-gara bukan memberi manfaat, tapi apa? Mengambil manfaat. Susah kali. Yang menyekat ruh kan sikajilah. Nyenekalan. Taruhan ya. Nyenakan ujung-ujung nyancitnya. Kalau sudah seperti ini kan rusak jamaah rahimakumullah. Gara-gara apa? Tadi jauh dari kata-kata kriteria orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena dalam hal ini saya ulangi sekali lagi. Jangan sekali lagi kita terjebak selalu pada formalitas dan rutinitas sebagai kita seorang muslim dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Tapi mari kita berintrospeksi, menjadi titik poin bagaimana ke depan setelah pasca Ramadan yang kita lihat. Pasca Ramadan itu bagaimana kita? Apakah kita masih dekat dengan masjid? Apakah kita masih dekat dengan Al-Quran? Apakah kita bisa memberikan manfaat? Apakah kita bisa melakukan makan yang halalan thayyiban? Kalau ini bisa kita lakukan jamaah rahimakumullah, insya Allah kita bisa berkembang, keluarga kita bisa bermanfaat, masyarakat bisa bermanfaat, dan insya Allah kita berharap ke depannya Islam bisa meluas dan terus mengakar lebih baik. Kita berharap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan jamaah rahimakumullah ya, kita yang berhadir di sini Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya, dan insya Allah kita bisa berharap bisa berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa teruskan tilawah dan terus bisa bermanfaat buat orang banyak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.